Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 7 Agustus 2021. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita awali live update kali ini Tribuners. Informasi pertama. Togu Simorangkir bersama sejumlah rekan-rekannya melakukan aksi jalan kaki atau ajak dari Danau Toba menuju Istana Negara Jakarta. Aksi ini sebagai bentuk protes atas dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari atau TPL. Selain itu, aksi ini juga merupakan respons atas bentrok PT TPL dengan masyarakat adat di Natumingka, Sumatera Utara. Tiba di Jakarta, Presiden Joko Widodo pun menerima kedatangan aktivis lingkungan Togu Simorangkir di Istana Merdeka, Jakarta. Dan demi keamanan Presiden, hanya Togu Simorangkir yang berbicara secara empat mata dengan Jokowi. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, Maurits Pardosi, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Maurits. Ya, selamat sore ya. Ya, Maurits, bisa Anda informasikan, ceritakan bagaimana proses perjalanan tim 11 Ajak ini untuk protes ya terhadap PT TPL hingga pembicaraan langsung dengan Presiden Jokowi. Terima kasih Dea. Sejak Senin 14 Juni 2021, tim Ajak Tutup TPL itu bergerak dari kawasan Danau Toba, tepatnya dari makam Sisi Kamaraja, menuju Jakarta dengan memakan waktu sekitar 44 hari. Nah, setibanya 44 hari di Jakarta, mereka tidak langsung disambangi oleh Presiden atau bertemu langsung dengan Presiden. Namun mereka masih menunggu 9 hari lagi, dan ternyata satu dari 11 yang harus ataupun yang bisa berbicara langsung dengan Presiden, yakni Togu Simorangkir, yakni sebagai ketua aksi pada waktu itu. Dan dalam perbincangan itu, Togu Simorangkir telah menyiapkan laporan yang telah disusun oleh Aliansi Gerak Tutup TPL yang menarasikan bahwa 30 tahun kehadiran TPL ternyata membawa kesengsaraan bagi masyarakat kawasan Danau Toba dengan adanya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pihak PT TPL. Dan itu berpuncak pada perseteruan antara masyarakat adat di Desa Tumika, Kecamatan Borobor, Kabupaten Toba beberapa bulan yang lalu. Dan itulah yang disampaikan oleh Togu Simorangkir saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Terima kasih, Dea. Ya, baik, Maurits. Lalu bisa Anda informasikan bagaimana kondisi terkini dari tim 11 Ajak ini untuk aksi terhadap penolakan terhadap PT TPL ya, sebelum pulang ke Toba? Nah, hingga saat ini, tim 11 Ajak Tutup TPL masih berada di kota Jakarta, sedang bertemu dengan rekan-rekan mereka dan juga para orang yang solider terhadap mereka dalam perjalanan yang tidak sempat mereka sambangi selama perjalanan. Dan ternyata setelah bertemu dengan Presiden, mereka mengatakan bahwa misi mereka sudah selesai dan kini mereka sedang beristirahat dan direncanakan Rabu atau minggu depan akan kembali ke Toba. Ya, baik, terima kasih rekan Maurits dan Tribuners. Tadi jurnalis kami sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Togu Simorangkir. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ya, jadi pada hari ini setelah kita jalan kaki 44 hari dan sampai di Jakarta selama 9 hari di Jakarta untuk bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Hari ini kita bertemu dengan Bapak Presiden, tapi memang karena pandemi, jadi hanya saya sendiri yang bisa masuk kepada istana. Dan kita ingin menyampaikan aspirasi, kegelisahan kita, kesedihan kita, kemarahan kita, kemuakan kita atas aktivitas perusahaan lingkungan di Danau Toba, di Tanah Batak. Itu yang kita sampaikan di jalan kaki 1.700 km untuk menyampaikan aspirasi. Beliau meminta kita tadi untuk melakukan aksi penanaman kembali hutan. Dan tadi kita berdiskusi dan Bapak Presiden akan datang November atau Desember bersama-sama rakyat masyarakat adat untuk menanam kembali hutan-hutan yang rusak. Dan beliau berjanji nanti akan datang kembali bulan November atau Desember. Intinya
dokumen kita seluruh tebal berapa 69 eksemplar tentang halaman ya, itu sudah beliau terima. Dan pencemaran lingkungan juga sudah sampaikan yang dari Bapak Pendeta Faber Manurung. Tapi memang tadi saya bilang bisa Pak menyapa masyarakat adat yang di luar, tapi memang karena pandemi tidak bisa. Tapi ini dokumen yang kita tadi serahkan ke Bapak Presiden, sumber bencana bagi masyarakat sekitaran Kaldera Toba, dan 30 tahun dosanya TPL. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Warga Pandeglang, Banten digegerkan dengan penerimaan bantuan beras dalam kondisi busuk dan menggumpal pada Kamis 5 Agustus lalu. Bantuan beras tersebut dibagikan kepada masyarakat Kampung Ciherang, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang yang terdampak akibat PPKM level 4. Beras tersebut merupakan beras yang dipasok dari Bulog untuk masyarakat yang berada di Kabupaten Pandeglang. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Banten, Martin Ronaldo, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Martin. Halo, selamat sore Dea dan Tribuners. Baik Martin, bisa Anda informasikan berapa banyak jumlah beras yang rusak dan busuk yang diterima warga ini? Ya Dea, beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, warga Pandeglang, tepatnya di Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, ini digegerkan dengan adanya penemuan beras busuk dan menggumpal seperti batu, yang diperkirakan jumlahnya sekitar 14 karung lebih, dan 2 karung yang ditemukan ataupun sudah diberikan kepada masyarakat, kini sudah dikembalikan kepada kantor desa dan sudah diganti. Ya. Ya, lalu apakah sudah ada informasi terkait apa penyebab utama beras bantuan dari Bulog ini ya tersebut bisa menggumpal seperti batu dan berbau busuk? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari PT Pos Cabang Pandeglang, yakni Ketua PT Pos Andri Maulana, mengatakan bahwa pihaknya hanya sebatas memberikan bantuan beras, menyalurkan bantuan beras, akan tetapi untuk baik dari mulai perjalanan dari Bulog sampai ke pemukiman warga, pihaknya tidak mengetahui kondisi mengapa beras itu bisa menjadi rusak dan mengeluarkan bau tak sedap. Namun di sisi lain dan serta Tribuners yang lainnya, kami juga mencoba menginformasi kepada pihak Bulog sendiri bahwa dari pihak Bulog sendiri, yakni Wahyudin selaku Kepala Bulog Pandeglang Lebak, mengatakan bahwa beras tersebut rusak akibat terkena air hujan pada saat pengiriman ke pemukiman warga yang terdampak PPKM darurat. Dan sekedar informasi bahwa bantuan beras yang didistribusikan oleh Bulog ke 2 daerah, yakni Pandeglang dan Lebak, sekitar 3.700 ton beras untuk 2 daerah tersebut. Iya, Martin. Lalu berapa sebenarnya banyak penerima bantuan beras di Pandeglang totalnya? Iya, berdasarkan keterangan Bupati Pandeglang, Irna Narulita, pada kemarin sore, Irna mengatakan bahwa bantuan beras untuk warga Pandeglang mencapai 130.000. Nantinya ini akan disalurkan kepada seluruh masyarakat yang terdaftar dalam KPM atau keluarga penerima manfaat di setiap kecamatan yang ada di Pandeglang. Ya, lalu Pak, apakah sudah ada respon dari pejabat terkait tentang bantuan beras yang rusak ini, Martin? Iya, pasca viral dan juga ditemukan beberapa kasus, pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama dengan PT Pos dan Bulog langsung bergerak cepat untuk menggantikan beras tersebut, dan informasinya sejak kemarin beras yang rusak dan menggempul seperti batu tersebut sudah digantikan dan sudah diberikan kepada masyarakat.
Ya, berarti informasinya juga Menko PMK juga langsung hadir melihat keadaan gudang Bulog tersebut. Lalu bagaimana tanggapan Menko PMK terhadap kasus ini? Iya, Dea. Pada kemarin sore juga, tepatnya tanggal 6 Agustus 2021, rombongan dari Menko PMK menyambangi ataupun melakukan sidak mendadak ke gudang Bulog yang ada di Pandeglang dan Lebak. Dan pada saat menyambangi gudang Bulog tersebut, Menko PMK yakni Effendi mengatakan bahwa stok beras yang ada di sana masih cukup layak untuk diberikan kepada masyarakat, dan juga memang Menko PMK juga mengatakan bahwa beras yang rusak tersebut sudah diganti dan sudah disalurkan kepada masyarakat. Ya. Ya, baik. Dan Tribuners, tadi rekan Martin juga sudah melakukan wawancara bersama Lurah Pandeglang, M. Effendi. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Dan yang lainnya. Untuk masalah bantuan beras ada 2 tahap. Yang pertama pada tanggal 2 Agustus 2021 telah disalurkan oleh PT Pos sebanyak 840 kpm untuk BSD 1. Besoknya pada hari Selasa disalurkan lagi BSD PKH sebanyak 464 oleh PT Pos. Kami menerima surat dari PT Pos melalui kecamatan untuk dimohon menyediakan tempat di Kelurahan Pandeglang dalam rangka penyaluran bantuan itu. Dan yang menyalurkan langsung adalah PT Pos. Dan kami juga tidak tahu kalau kondisi beras seperti ini. Pak, artinya pihak kelurahan ini hanya menyediakan tempat ya Pak ya? Betul, sesuai surat yang diedarkan dari pos ke kecamatan. Jadi kelurahan diminta untuk menyediakan tempat untuk penyaluran. Baik mekanisme pengiriman, mekanisme penyaluran, dan DNBA itu adalah kewenangan PT Pos. Dan kami kemarin tidak ada kewenangan untuk bongkar-bongkar beras, karena bukan kewenangan kami. Pak, ini baru pertama kali Pak seperti ini? Baru pertama kali ini terjadi. Karena biasanya kalau ada bantuan sembako apapun, kami teliti dulu. Ya kalau tidak sesuai, ya kami koordinasi dengan dinas sosial. Dari Banten kita beralih ke Jawa Tengah. 3 orang pendaki yang sempat dilaporkan tersesat pada Kamis 5 Agustus malam lalu akhirnya ditemukan tim SAR gabungan. Ketiganya ditemukan tim SAR pada titik pencarian tidak jauh dari lokasi Sendang, Suroloyo. Ketiganya diduga mengalami lemas akibat kekurangan air dan makanan selama hilang. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Jateng, Haris, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Haris. Ya. Baik rekan Dea dan Tribuners, untuk 3 orang pendaki yang sempat dilaporkan hilang di puncak Gunung Ungaran Kabupaten Semarang pada siang ini berhasil ditemukan oleh tim gabungan dari Basarnas Jawa Tengah dan juga BPBD Kabupaten Semarang. Mereka ditemukan dalam kondisi sehat sekira pukul 11.00 siang. Begitu Dea. Iya, lalu berdasarkan informasi yang Anda dapat tadi, berapa jarak Sendang Suroloyo ini, titik ditemukannya para pendaki ini dari posko, berapa kilo, Haris? Baik Dea dan Tribuners, untuk jarak perkirakan yang antara titik Sendang Suroloyo dengan lokasi ditemukannya para pendaki ini berkisar kurang lebih 8 km. Mereka ditemukan oleh salah seorang petani yang sedang melakukan perawatan kebun di sekitar lokasi, kemudian dilaporkan kepada tim SAR yang ada di dekat lokasi, yakni di pos pencarian di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Selanjutnya mereka langsung dilakukan evakuasi oleh tim gabungan yang ada di lokasi. Begitu Dea. Iya Haris, lalu apakah sudah diketahui penyebab para pendaki ini bisa tersesat?
Baik Dea dan Tribuners, sebelumnya para pendaki ini melakukan pendakian ke Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang sekira pukul 18.00 pada hari Kamis kemarin, dan kemudian dilaporkan hilang pada malam harinya sekira pukul 21.00. Mereka ini diduga bingung atau tersesat karena tidak memiliki kemampuan survival di gunung atau di alam bebas. Mereka merupakan warga biasa yang sedang melakukan ziarah ataupun ritual di Sendang Suraloyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang. Begitu dia. Iya, lalu sebelumnya berapa banyak tim SAR gabungan yang dilibatkan dalam pencarian ketiga pendaki yang tersesat ini? Baik Dea dan juga Tribuners, para relawan yang dilibatkan sebelumnya berjumlah 50 orang pada hari pertama, namun pada hari kedua ini dilibatkan kurang lebih 200 relawan dari berbagai komunitas yang ada di Kabupaten Semarang. Total ada 25 komunitas relawan yang terlibat atau sekira 200 orang mulai dari BPBD Kabupaten Semarang, kemudian Basarnas Jawa Tengah, dan ada pula dari Damkar Kabupaten Semarang dan sejumlah relawan yang ada di Gunung Ungaran maupun di sekitaran lereng Gunung Ungaran dan juga Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Begitu dia. Ya, baik Tribuners, tadi rekan kami Haris sudah melakukan wawancara bersama Ketua Posko Pencarian SAR Kabupaten Semarang, Agus Purnomo. Berikut liputan selengkapnya. Siang hari ini, 3 survival ditemukan dalam keadaan selamat dan dalam kondisi lemah fisik, dan saat ini masih dalam penanganan oleh tim medis yang ada di atas, jadi masih dalam proses penanganan. Dan waktu penemuan survival ini jam 11. Di titik sebelah mana Pak tadi Pak? Ya, untuk titik spot ada di sekitar makam Nyai Suko di bawah Sendang Suraloyo. Itu ikut desa mana Pak? Nah, untuk wilayah ini kan masuk di wilayah perhutani dan dilaksanakan dengan desa Nyanyono. Jadi di atas desa Nyanyono untuk wilayah masih di zona pihak perhutani. Pak, setelah ini nanti proses akan seperti apa? Ya, untuk proses evakuasi tadi dibawa dari titik temu, digeser untuk perawatan medis di tenda perawatan pos lapangan IP. Habis itu akan kita geser ke posko induk di sini untuk perawatan lebih lanjut sebelum nanti dijemput oleh pihak keluarga didampingi dari perangkat desa Tegalwaton. Dan untuk saat ini pihak keluarga didampingi perangkat desa Tegalwaton juga dalam perjalanan menuju desa Nyanyono. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di gimmick 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya.
Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita beralih ke kabar berikutnya, datang dari Makassar. Sejumlah aktivis mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak pemberlakuan pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Makassar. Aksi unjuk rasa tersebut digelar di pertigaan Jalan AP Petarani, Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Masa menyerukan PPKM tak memberikan hasil nyata dalam menyudahi pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun masih terjadi. Masa memblokade jalan menggunakan truk kontainer dan membakar ban bekas hingga mengakibatkan terjadinya kemacetan panjang. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, Muslimin Emba, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Emba. Ya, Dea dan Tribun News, Tribuners dimanapun berada. Baik, dapat saya laporkan bahwasanya Jumat sore kemarin terjadi aksi unjuk rasa oleh sekitar 30-an mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Makassar. Unjuk rasa ini menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang saat ini diberlakukan di Kota Makassar, yaitu PPKM level 4. Alasan dari penolakan tersebut yaitu karena dianggap membatasi kegiatan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan pedagang pasar. Iya, Mbak. Lalu apa saja tuntutan dari para mahasiswa yang melakukan aksi demo menolak PPKM ini? Ya, adapun beberapa poin tuntutannya yaitu meminta agar pemerintah mencabut penerapan PPKM level 4 ini karena Halo, Mbak. Baik, Tribuners, kita beralih ke kabar selanjutnya. Seorang bocah 10 tahun di Pamulang Barat, Pamulang, Kota Tangerang. Tribuners, kita berlanjut ke kabar berikutnya. Seorang bocah 10 tahun di Pamulang Barat, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, harus menjadi yatim piatu seusai ayah dan ibunya meninggal akibat COVID-19. Kini bocah cilik itu tinggal bersama nenek dan kakeknya. Kemudian juga sang kakek, yakni Toto Sunarto, berusia 73 tahun, menceritakan cucunya menjadi yatim piatu sejak Maret lalu, di mana saat itu penularan dan penyebaran infeksi COVID-19 mulai mengganas di Indonesia. Toto mengaku sempat kebingungan untuk menghidupi sang cucu lantaran ia dan istrinya sudah tak bisa bekerja karena faktor usia. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota, Rizky Amana, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Halo rekan Dea. Ya Rizky, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi anak saat ini? Bisa saya dapat informasikan sekarang kondisi sang anak yatim piatu ini yang bernama Charlotte Michelle Verlin Suherman mulai membaik pasca setahun ditinggal oleh kedua orang tuanya yang didiagnosis akibat infeksi COVID-19. Sang anak terlihat ceria, turut serta seperti layak anak umum lainnya bermain dan menari meski dirundung duka akibat kehilangan dari kedua orang tuanya ini. Seperti itu rekan Dea. Ya, Rizky, lalu berdasarkan pantauan Anda di lokasi kediaman keluarga Charlotte ini, bagaimana cerita keluarganya tentang meninggalnya kedua orang tua dari Charlotte? Bisa saya informasikan, saya baru saja berbicara dengan pihak keluarga, yaitu kakek Toto Sunarto, seusia 73 tahun. Awal mula sang ayah terkena penyakit lambung, lalu dirawat di rumah sakit pada 20 Maret 2020 yang lalu. Kemudian sang ayah meninggal dan sempat juga didiagnosis oleh pihak rumah sakit terpapar infeksi COVID-19. Selang 10 hari, sang ibu yang bernama Claudina Marsa juga perlu mendapatkan perawatan ke rumah sakit karena akibat serangan atau gagal jantung, dan pihak rumah sakit juga mendiagnosis bahwa sang ibu terpapar infeksi COVID-19.
itu terjadi pada tahun lalu dan akibatnya sang anak langsung diasuh oleh kedua lansia ini, kakek neneknya, untuk sementara tinggal di kawasan perumahan Reni Jaya, Pamulang Barat, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Seperti itu, rekan Dea. Ya, lalu bagaimana kondisi keluarga dalam hal ini kakek nenek serta Charlotte untuk saat ini, Haris? Bisa saya informasikan untuk kedua lansia ini hanya berpenghasilan atau bekerja sebagai penjual telur per kiloan yang untungnya itu hanya dapat diraup sebesar 15.000 hingga 20.000 rupiah. Sedangkan kegiatan lain tak ada yang bisa dilakukan oleh kedua lansia ini mengingat usianya yang telah menua dan kondisi fisik yang sudah tak lagi mendukung aktivitas pekerjaan umum lainnya. Layaknya beruntung banyak donatur yang datang kepada si anak hingga si anak dapat melanjutkan pendidikannya hingga penjaminan asuransi kesehatan dari para donatur tersebut. Seperti itu dia. Ya, lalu Rizky, bagaimana dengan keseharian dari keluarga dan juga anak itu? Keseharian dari keluarga bisa saya informasikan bahwa keluarga hanya bisa menjual telur eceran atau per kilograman, sedangkan sang anak saat ini hanya sibuk membantu dari kegiatan kakek dan nenek, mengingat saat ini sedang diadakan tidak sekolah dengan pertemuan tatap muka, sehingga dia hanya banyak melakukan kegiatan belajar online. Namun di lain situ sang anak juga berkegiatan seperti les bahasa Inggris, lalu beraktivitas olahraga dan bermain dengan layaknya seusianya. Sang anak ini memang telah mendapat jaminan dari beberapa donatur maupun pihak bantuan dari lingkungan setempat agar sang anak dapat melupakan kejadian malang yang menimpanya pada setahun yang lalu. Seperti itu rekan dia. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan kami Rizky juga berhasil berbincang dengan Charlotte, bocah yang kehilangan orang tuanya karena COVID-19 beserta kakek dan neneknya. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ya, tinggal di sini. Oh, tinggal di sini. Maksudnya bukan tinggal di sini. Dia tinggal di rumahnya, ngontrak. Sakitnya sebetulnya waktu itu lagi memang gencar-gencarnya COVID. Ya, orang bisul aja meninggal COVID. Ya, lambung naik. Udah periksa ke rumah sakit, meninggalnya di rumah. Di rumah kontrakan. Iya, rumah dia. 10 hari kemudian istrinya nyusul. Istrinya gagal jantung. Meninggalnya di rumah sakit Tangerang sana. Banten apa? Rumah sakit dikirim dari Sariase dikirim ke Banten. Ya, oh nggak lama sebelum nggak lama sesudah suaminya ya? Iya, 10 hari. 10 hari kemudian istrinya nyusul. Charlotte-nya sekolah di mana, Pak? Di Pamulang 1. Pamulang 1 ini. Oh, di Pamulang 1. Ya. Kelas berapa, Pak? Kelas 5. Oh, kelas 5 sekarang. Dia waktu tinggal bapaknya kelas 3. Kelas 3. Tinggal bapaknya kelas 3. Dia sekarang baru kelas 5 ya? Ya, sekuat saya lah. Iya. Saya harus kerja. Nggak mungkin. Ya. Udah umur. Perusahaan mana yang menerima saya? Nggak ada kan? Iya, ya di sini serahin sama Allah. Allah yang ngatur itu kok. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Ya udah. Tribuners, karena tadi sempat terjadi kendala teknis, kita kembali ke Makassar. Sejumlah aktivis mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak pemberlakuan pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Makassar. Aksi unjuk rasa tersebut digelar di pertigaan Jalan AP Petarani, Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Massa menyerukan PPKM tak memberikan hasil nyata dalam menyudahi pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun masih terjadi di Indonesia. Massa memblokade jalan menggunakan truk kontainer dan membakar ban bekas hingga mengakibatkan terjadinya kemacetan panjang.
Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, Muslimin Emba, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Emba. Ya, Dea. Baik, Emba, bisa Anda ceritakan bagaimana jalannya demo menolak PPKM oleh sejumlah mahasiswa di Kota Makassar? Ya, Dea, dapat kami laporkan bahwasanya Jumat sore kemarin telah terjadi aksi unjuk rasa oleh 30-an mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Makassar. Unjuk rasa itu terkait aksi penolakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang saat ini Kota Makassar menerapkan PPKM 4, di mana dalam tuntutannya pengunjuk rasa menolak pemberlakuan PPKM ini dengan alasan membatasi ruang gerak masyarakat, khususnya perekonomian kalangan masyarakat bawah, utamanya pelaku UMKM dan pedagang pasar, begitu dia. Iya, lalu berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, apakah diketahui apa saja tuntutan dari para peserta aksi demo kali ini? Adapun poin utama tuntutan dari unjuk rasa itu, yaitu meminta penerapan PPKM ini segera dicabut. Alasannya sudah banyak karyawan atau pekerja yang di PHK akibat pembatasan ruang gerak masyarakat ini. Selain itu, pembatasan ini juga dianggap telah melumpuhkan perekonomian masyarakat, khususnya kalangan bawah, yang kemudian mengakibatkan angka kemiskinan juga bertambah oleh mahasiswa, dianggap sangat merugikan masyarakat. Selain itu, efektivitas dari penerapan PPKM ini untuk menekan angka penyebaran COVID-19 juga dinilai kurang efektif lantaran meningkatnya angka keterpaparan COVID di masyarakat. Dea. Iya, Emba, informasinya juga para peserta aksi demo ini melakukan aksi pembakaran ban bekas. Apa alasannya? Ya, untuk aksi pembakaran bahan bekas itu sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang ada, kemudian mereka memalan truk yang kemudian untuk dijadikan panggung orasi. Akibatnya dari aksi tersebut, kemacetan panjang pun tidak terhindarkan di Jalan Sultan Alauddin dan Jalan APP Terani. Adapun beberapa pihak aparat kepolisian yang berjaga itu hanya mampu mengurai kemacetan dan berusaha untuk menghalangi masyarakat mahasiswa untuk tidak memalan truk, namun tidak begitu dihiraukan oleh mahasiswa. Iya. Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Timur, Emba, dan Tribuners. Tadi juga rekan kami sudah melakukan wawancara bersama Ketua Umum Gepmar, Muh Isyam. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Dijelaskan alasan demo hari ini menolak PPKM seperti apa? Alasan demo PPKM itu bermula pada bagaimana kesengsaraan yang kami dengar, yang kami lihat pada realitas yang ada di masyarakat. Itu bukan menjadi rahasia lagi, artinya kita sudah lihat bersama bagaimana pengangguran semakin bertambah, bagaimana ekonomi semakin turun, karena pembatasan yang ada itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada. Maka dari itu saya merasa bahwa kebijakan pemerintah PPKM ini, ketika kita melihat juga aspek kesehatannya, yang dimana semakin hari semakin bertambah angka COVID, ini PPKM tidak efektif. Makanya karena melihat sisi kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan juga efektivitas terhadap bagaimana kontribusinya untuk mengurangi angka penyebaran COVID, kami merasa bahwa ini tidak efektif dan seharusnya memang dicabut saja, karena hanya menjerumuskan kita kepada lembah kemiskinan yang ada dan kesenjangan ekonomi di kota. Informasi berikutnya datang dari Sorong, Papua. Sejumlah penumpang pesawat maskapai Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ570 Surabaya tujuan Sorong ditemukan tidak memiliki surat izin masuk. Hal ini dibenarkan oleh anggota Satuan Tugas COVID-19 Kota Sorong, Rutni Sasabone. Bahkan kejadian ini disebut telah terjadi berulang kali. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Papua, Safwan Asyari Raharus, yang kini akan menyampaikan laporan. Halo, Safwan. Halo, Dea. Ya, Safwan,
apakah benar ada sejumlah penumpang dari maskapai Sriwijaya Air dari Surabaya tujuan Sorong ini tidak memiliki izin masuk? Iya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari kota Sorong, Papua Barat, bahwasannya beberapa hari yang lalu sejumlah penumpang dari maskapai Sriwijaya Air diperiksa oleh petugas yang ada di bandara. Namun dalam pemeriksaan tersebut sejumlah penumpang tersebut mereka tidak memiliki surat izin masuk keluar kota Sorong. Begitu, ya. Ya, sahabat. Lalu bagaimana dengan respon para petugas saat mendapati penumpang yang tidak memiliki izin masuk ini? Ya, Dea. Sudah beberapa kali petugas sempat memarahi masyarakat yang masuk keluar dengan tanpa izin. Beberapa pekan yang lalu sempat petugas menangkap sejumlah masyarakat yang masuk di Bandara Deo tanpa surat izin masuk dan mereka menahan kartu tanda penduduk mereka. Berbeda halnya dengan yang kemarin, petugas sempat memarahi para pengunjung yang datang dari Surabaya menuju ke kota Sorong karena tidak mengantongi izin masuk keluar kota Sorong. Oke, lalu berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, Sawan, sudah berapa kali totalnya petugas ini menemukan kejadian seperti ini? Ya, sejak pemberlakuan PPKM hingga saat ini sudah beberapa kali petugas menemukan kejadian seperti ini. Namun secara pastinya belum ini karena masing-masing petugas di rolling sehingga belum diketahui berapa pastinya begitu. Iya, baik. Lalu melihat ini kejadian ini sudah berulang kali ya, apa langkah yang telah ditempuh oleh pihak Satgas dengan Bandara Kota Surabaya? Iya, berdasarkan wawancara kami dengan pihak petugas Satgas COVID-19 Kota Sorong sendiri, sudah mereka melaporkan hal tersebut ke pihak Bandara Surabaya, namun hingga saat ini tidak direspon. Bahkan para petugas sempat melakukan komunikasi langsung via telepon, namun mereka tidak merespon hal tersebut. Sehingga itu yang menjadi kekecewaan tersendiri dari pihak petugas sendiri di Kota Sorong sendiri. Ya. Ya, baik Tribuners, tadi rekan kami Sawan sudah mendapatkan keterangan dari anggota Satuan Tugas COVID-19 Kota Sorong terkait kasus ini, yakni bersama Rodni Sasabude. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Lalu koordinasi dengan pihak salah satunya maskapai dari semua daerah. Kemarin kami kedapatan dari maskapai Sriwijaya SJ570, penerbangan asal Surabaya yang masuk ke Sorong. Itu ada beberapa penumpang tidak memiliki surat izin masuk. Padahal kami selalu koordinasi dari tanggal 6. Selalu ada temuan dari maskapai Sriwijaya yang kemarin SJ570. Dan kami sudah koordinasi dengan Pak Sigit, tapi mereka tidak bisa bekerja sama dengan baik dari pihak Surabaya. Beda dengan dari Makassar sama Jakarta, koordinasi baik sehingga mereka tidak ada temuan di sini. Tulisan ini seperti ini. Dengan situasi bencana non alam COVID-19 yang melanda negara Kesatuan Republik Indonesia, menyatakan bahwa saya mengetahui peraturan penanganan dari gugus COVID di daerah yang saya tuju. Apabila terdapat kekurangan persyaratan yang diperlukan, saya bersedia mengikuti prosedur dari gugus COVID di daerah yang saya tuju dan membebaskan pengangkut atau maskapai dari segala tuntutan tanggung jawab. Bayangkan itu. Surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun. Dengan ini saya memahami segala risiko atas pernyataan tersebut. Ini surat yang dikeluarkan dari maskapai SJ57. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya?
ya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sugeng Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan. Kembali di Live Update Tribuners, kita menuju ke informasi berikutnya. Ratusan warga antusias melakukan vaksinasi massal di halaman Masjid Besar Al-Azim, Cigombong, Kabupaten Bogor pada hari ini Sabtu 7 Agustus. Pantauan tribunnews.bogor.com, pelaksanaan vaksinasi massal ini dibagi dalam beberapa tahap, yakni mulai dari registrasi hingga disuntik vaksin yang dilakukan di lantai 2 aula masjid. Proses vaksinasi pun terpantau lancar dan tidak terjadi antrean. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Bogor, Yudis Tira, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Yudis. Ya, baik Dea. Ya, Yudis, bisa Anda informasikan atau ceritakan berdasarkan pantauan Anda di lokasi tadi, bagaimana respon masyarakat terkait vaksinasi massal di Cigombong? Ya, baik, dapat saya sampaikan Dea bahwa memang hari ini tepatnya Agustus, tepatnya di hari Sabtu ini, Menteri Desa melakukan kunjungan langsung ke Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, di mana pada hari ini dilaksanakan vaksinasi massal yang merupakan program percepatan vaksinasi untuk masyarakat, untuk vaksinasi massal nasional begitu. Dan dalam pantauan saya di lapangan memang proses vaksinasi kali ini berjalan tertib lantaran memang masyarakat diarahkan oleh beberapa petugas yang telah standby untuk diarahkan. Di antaranya masyarakat tadi diminta data diri, mengisi registrasi langsung menuju area vaksinasi yang ada di lantai 2 halaman Masjid Al-Azim Cigombong. Baik, lalu vaksinasi kali ini diperuntukkan untuk masyarakat dari kalangan mana saja, Yudis? Ya, untuk vaksinasi ini diperkenankan oleh masyarakat khususnya yang ada di wilayah Cigombong. Itu guna untuk meminimalisir paparan COVID-19 yang memang angkanya terus bertambah, terutama di Kabupaten Bogor. Sehingga dengan vaksinasi massal, program percepatan vaksinasi nasional ini dapat meminimalisir paparan virus corona begitu. Ya. Lalu bagaimana tadi harapan warga yang telah melakukan vaksinasi ke depannya? Ya baik, tadi memang masyarakat begitu antusias untuk melakukan ataupun disuntik vaksin, dan masyarakat juga sangat senang dengan adanya pelaksanaan vaksinasi massal nasional ini, dan diharapkan vaksinasi massal nasional ini dapat merata dan dapat diikuti oleh semua warga sehingga nantinya tidak perlu lagi khawatir terpapar virus corona. Kendati demikian memang warga juga tadi diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Tadi juga sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, Menteri Desa sempat meninjau langsung ke area vaksinasi tersebut. Beliau berpesan agar masyarakat dapat mengikuti vaksinasi massal yang diprogramkan pemerintah demi mencegah penyebaran virus corona.
Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun News Bogor, Yudhistira melaporkan dari Cikobong. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung penanganan COVID-19 di Kota Tarakan. Keduanya tiba di Kota Tarakan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara pada Jumat 6 Agustus sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan rombongan orang nomor 1 tersebut disambut langsung oleh Gubernur Kaltara Zainal Arifin Palembang bersama Danrem 092 Maharaja Lila Brigjen TNI Suratno serta unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara dan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Kaltara, Andi Pausia yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Andi. Ya, halo rekan Dea. Ya, Andi, bisa Anda informasikan sebenarnya dalam rangka apa Panglima dan juga Kapolri berkunjung ke Kaltara pada Jumat kemarin? Ya, baik rekan Dea. Selamat sore Tribuner, saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, dapat saya sampaikan memang pada tanggal 6 Agustus 2021 kemarin, tepatnya sekitar pukul 11.30 WITA, Kota Tarakan dan Provinsi Kalimantan Utara kedatangan orang nomor 1 di jajaran TNI dan Polri, yakni Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kedatangan rombongan menggunakan pesawat TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara dan tiba di Apron Lanut Anang Busra Kota Tarakan. Adapun kedatangan rombongan ini dalam rangka untuk memastikan dan memantau bagaimana penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Utara, begitu juga di penanganan pandemi COVID-19 di Kota Tarakan dan 4 kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu juga Panglima TNI dan Kapolri meninjau bagaimana realisasi pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Kalimantan Utara. Juga dalam hal ini Panglima TNI dan Kapolri juga memastikan secara langsung bagaimana penggunaan aplikasi Silacak yang diterapkan oleh Babinsa dan Babinkam Tipmas serta unsur kelurahan yang tim Satgas yang bertugas di kelurahan. Selain itu juga di momen itu juga secara simbolis Panglima TNI menyerahkan tabung oksigen konsentrator kepada Wali Kota Tarakan Dr. Hairul Master Kesehatan. Demikian Dea. Iya, lalu bisa Anda jelaskan seperti apa proses simulasi yang dilakukan Babinsa dan Babinkam Tipmas menggunakan aplikasi Silacak dan Inaris ini, Andi? Ya, baik rekan Dea. Sebelum saya sampaikan bagaimana penggunaan aplikasi Silacak dan Inaris ini, sebelumnya saya sampaikan dulu bagaimana hasil pemaparan yang disampaikan oleh Gubernur Kaltara, Dr. Andes Zainal Arifin Palembang dan juga Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul. Dalam paparannya, Gubernur Kaltara, Dr. Andes Zainal Arifin Palembang menyampaikan per 5 Agustus 2021 total kasus konfirmasi di Provinsi Kalimantan Utara tercatat sekitar 23.923 yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan dari 4 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara hanya Tanah Tidung yang memasuki kategori risiko sedang, sementara 3 kabupaten lainnya dan 1 kota termasuk Kota Tarakan memasuki zona merah atau risiko tinggi. Adapun capaian vaksinasi disampaikan Gubernur Kaltara, untuk di Kaltara sendiri pada dosis pertama mencapai sekitar 17,71% dan untuk vaksinasi dosis kedua mencapai sekitar 8,14%. Adapun realisasi vaksinasi terbaru dilaksanakan oleh Binda Kaltara belum lama ini, yakni total sekitar 1.500 dosis disuntikan kepada tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi
di Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu, Gubernur Kaltara kembali menyebutkan untuk beberapa item seperti bed occupancy ratio atau BOR, kemudian alat kesehatan, yang paling dibutuhkan sebenarnya adalah oksigen medis. Dan belum lama ini, Provinsi Kaltara menerima bantuan dari beberapa perusahaan seperti dari KPUC dan dari PT Pupuk Kaltim untuk bantuan oksigen medis kepada untuk menangani pasien COVID-19. Dan Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul M.Kas juga dalam hal ini ikut memaparkan bagaimana penanganan pandemi COVID-19 di Kota Tarakan. Sebenarnya dikatakan Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul, adanya pertambahan kasus di Juli ini dikarenakan adanya klaster dari pelaku perjalanan pada Idul Fitri kemarin. Kemudian dibeberkan Dr. Hairul pada tahun 2020 lalu pertumbuhan ekonomi sempat terkontraksi di minus 0,78% dan akhirnya di triwulan pertama tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Tarakan tumbuh positif di angka 0,38%. Dan juga setelah adanya lonjakan kasus ini, RT Siaga dan juga Kampung Trengginas kembali diaktifkan. Sebenarnya RT Siaga dan Kampung Trengginas ini sendiri sudah dibentuk pada 2020 lalu di masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dan kemudian terakhir Wali Kota Tarakan Dr. Hairul memaparkan tentang kegiatan pengaktifan tracing, testing, dan treatment di berbagai pintu masuk juga dilakukan kegiatan swab acak atau pengambilan sampling kepada penumpang baik di bandara maupun di pelabuhan Malundung. Dan untuk adapun penggunaan aplikasi Silacak ini dikatakan Panglima TNI ini digunakan teknis penggunaannya sendiri setelah dilakukan kegiatan tracing oleh Babinsa, Babin Kamtipmas, dan juga bekerja sama dengan tim Satgas Kelurahan, data dimasukkan di dalam aplikasi Silacak. Begitu juga aplikasi Inarix untuk membantu membaca bagaimana perubahan zona, apakah zona merah, zona oranye, atau zona kuning yang ada di dalam sebuah wilayah. Demikian, Dea. Ya, lalu Andi, saat melakukan kunjungan ini ya, apa saja pesan dari Panglima TNI dan juga Kapolri dalam kunjungan ini? Ya, adapun Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan menekankan untuk bersama-sama seluruh unsur baik TNI dan Polri untuk menurunkan kasus positif COVID-19. Dalam hal ini harus bekerja sama dengan pemerintah dan segenap komponen masyarakat, menegakkan disiplin prokes serta melalui pendekatan kultural dan kearifan lokal. Dan juga tentunya satu hal yang paling penting yakni pengoptimalan di 3T, yakni tracing, testing, dan treatment. Juga persiapan isolasi terpusat dan dukungan bagi pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri dan isolasi terpusat. Dan terakhir, Panglima TNI Marsikal Cahyanto mengatakan dalam hal ini Babinsa dan Babin Kamtipmas harus seperti dalam film kartun Upin dan Ipin, bersinergi selalu bersama-sama dalam hal melakukan tracing kompak dan selalu aktif untuk melakukan pelaporan kasus konfirmasi positif di wilayah tugasnya masing-masing. Demikian, Dea. Ya, baik Andi. Lalu Tribuners tadi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kita menguatkan langkah-langkah yang ada di dalam PPKM level 1 dan 4, yang di dalamnya namanya masalah mobilitas itu masih betul-betul kita jaga, tepat penggunaan masker dan kita tapi dengan catatan apakah isoternya, ada nakesnya,
ada obat-obatannya, itu juga harus dipikirkan. Jangan sampai nanti masyarakat yang terkonfirmasi dibawa ke isoternya tidak ada apa-apa. Salah satu contoh kasus bagus, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah kasus di wilayah Jogja, di Kabupaten Bantul, wilayah Puskesmas Bambang Lipuro. Kebetulan ini Kapoldanya Bambang. Ketika ada kasus konfirmasi yang tinggi, kemudian dari desa tersebut inisiatif Puskesmas kita rubah menjadi isoter. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang pedagang sayur bernama Slamet merasa beruntung karena dagangannya diborong oleh Kapolsek Matraman Kompol Tejo Asmoro. Ia pun menceritakan ketika itu sedang melintas di sentra vaksin COVID-19 Merdeka SMKN 5 Matraman, Kelurahan Pisangan Baru, Jakarta Timur. Ia pun kemudian dipanggil oleh Kompol Tejo dan ditanya apakah sudah mengikuti vaksin atau belum. Slamet kemudian pun diminta untuk mengikuti vaksinasi dan barang dagangannya pun diborong untuk dibagikan kepada warga yang sudah divaksin di sana. Untuk mengetahui lebih detail informasinya sudah bergabung bersama kami rekan Warta Kota Miftahul Munir yang akan menyampaikan laporan. Halo Munir. Halo, Dea. Ya, Munir, berdasarkan informasi yang Anda dapat dan juga pantauan Anda, bisa Anda ceritakan bagaimana Kapolsek Matraman ini memborong dagangan dari pedagang sayur? Baik, bisa saya jelaskan. Ketika Kapolsek Matraman Kompol Tejo Asmoro sedang mengatur lalu lintas dan mengarahkan peserta vaksin untuk PSMA N5 Matraman, kemudian ada seorang pedagang sayur bernama Slamet ini melintas di sekitar lokasi. Kemudian Teja memanggil pedagang sayur itu untuk ditanya apakah pedagang itu sudah melakukan vaksin atau belum. Saat dijawab, ternyata pedagang bernama Slamet ini belum melakukan vaksinasi COVID-19 baik tahap 1 ataupun tahap 2. Karena alasan Slamet tidak mau vaksin berKTP daerah, yaitu dari asal kampung halaman Jawa Tengah. Kemudian setelah dipanggil, akhirnya Kapolsek meminta untuk sayurannya dibagikan kepada warga yang sudah vaksin dengan menunjukkan surat vaksin, sehingga Slamet tidak perlu lagi untuk keliling wilayah Matraman Jakarta Timur untuk menjual barang dagangannya karena sudah diborong oleh Kapolsek Matraman. Demikian rekan Dea. Iya, lalu bagaimana dengan tanggapan dari Slamet sendiri, selaku pedagang sayur yang dagangannya diborong oleh Kapolsek? Baik, untuk Slamet sendiri merasa bersyukur karena hari ini ya tidak perlu lelah atau tidak perlu capek-capek berkeliling wilayah Matraman, Jakarta Timur untuk menjual barang dagangannya. Karena dengan adanya kebaikan dari Kapolsek Matraman Kompol Tejo Asmoro, dia bisa pulang cepat ke rumahnya untuk beristirahat pasca disuntik vaksin COVID-19 tahap pertama. Demikian rekan Dea. Ya, Munir. Lalu berapa jumlah sebenarnya kuota vaksin saat itu? Untuk jumlah vaksin di wilayah Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ini ada sebanyak 200 dosis vaksin untuk warga sekitar. Hal ini karena warga sekitar masih banyak yang belum menerima vaksin tahap pertama, lantaran mereka malas datang ke sentra vaksin yang berada di luar wilayah Matraman, Jakarta Timur atau jauh dari pemukiman rumahnya. Demikian rekan Dea. Ya, baik Munir. Tribuners, tadi rekan kami juga sudah berhasil melakukan wawancara bersama Kapolsek Matraman, Kompol Tejo Asmoro. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Target kuotanya berapa banyak Bang di sini Bang? Untuk per hari 200, kita ada 31 RW. Jadi pencapaiannya nanti dilaporkan setiap sore, ya kan, seluruh yang ada di Jakarta Timur. Alhamdulillah kita merangsang, memicu masyarakat untuk datang berbondong-bondong. Makanya tadi ada tukang sayur yang pas melintas, ya kita saat mengatur lalu lintas atau warga yang datang kita panggil, dan kebetulan tukang sayurnya belum vaksin, jadi kita vaksin sekalian. Ada macam-macam sayur,
tahu tempe, ikan asin, jengkol, juga buah-buahan. Artinya diborong Pak ya untuk sayur-sayurannya Pak? Iya, kita borong semua, jadi nanti si abang selesai vaksin tinggal pulang. Jadi tidak nunggu vaksin, tidak ada jual, kasihan. Dan sayurannya diberikan kepada warga-warga yang setelah vaksin? Warga yang selesai vaksin, ya kan? Warga selesai vaksin, alhamdulillah dari Pak RW, Bu Lurah, sangat antusias warga datang untuk melaksanakan vaksin. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sudongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sudongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sudongombo. Terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan live update. Kita menuju ke Lampung. Kabar baik bagi masyarakat Lampung yang membutuhkan oksigen. Kini Kepolisian Daerah Lampung membuka gerai oksigen presisi.
Gerai oksigen yang berada di area Lampung Gas, Jalan Candi Mas, kilometer 24,5 Candi Mas, Natar, Lampung Selatan ini dibuka untuk umum. Pihak Polda menyampaikan siapa saja yang membutuhkan oksigen, baik masyarakat biasa ataupun dari rumah sakit bisa mengisi ulang oksigen di gerai tersebut. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, Joviter Husin, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Joviter. Iya, Dea. Selamat sore. Ya, Joviter, bisa Anda informasikan bagaimana proses penyaluran oksigen ini oleh Polda Lampung di Natar, Kabupaten Lampung Selatan? Baik, Dea. Sebelumnya bisa saya sampaikan bahwa liquid oksigen ini merupakan bantuan CSR dari PT Pupuk Indonesia. PT Pupuk Indonesia mempercayakan kepada Polda Lampung untuk penyaluran dan manajemen pengawasan segala macamnya. Baik, Dea. Ya, lalu masyarakat dari kalangan mana saja yang bisa mengakses oksigen gratis ini dan pastinya ada syaratnya ya, apa saja syaratnya? Iya. Gerai oksigen ini mulai dibuka Jumat kemarin, diperuntukkan bagi masyarakat umum yang membutuhkan dan rumah sakit yang saat ini memang dalam keadaan sulit untuk mencari liquid oksigen. Persyaratannya cukup mudah. Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiyatno menyampaikan bagi yang ingin mengambil liquid oksigen cukup membawa kartu identitas diri. Nanti panitia akan melakukan pendataan bahwa mereka memang benar-benar membutuhkan oksigen tersebut. Baik, Dea. Ya, baik Joviter. Lalu saat ini apakah sudah banyak warga yang mengakses isi ulang oksigen gratis ini, Joviter? Ya, penyaluran sendiri bisa langsung dilakukan setelah pemindahan dari tangki distribusi ke tangki penampungan, dan ada beberapa sejumlah masyarakat sekitar sudah bisa mengambil untuk satu warga dengan jatah satu tabung ukuran 1 meter kubik. Sementara untuk dari pihak rumah sakit itu kemarin ada sekitar 20 mobil sudah mengantri di gerai oksigen tersebut. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Lampung, Joviter Husin yang sudah melaporkan. Selamat kembali bertugas. Dari Lampung kita beralih ke Aceh. Aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Aceh telah berhasil menyumbang ribuan darah kantong dalam program donor darah Tribuners. Kegiatan donor darah itu merupakan agenda rutin ASN pemerintah Aceh yang digagas oleh Gubernur Nova Iriansyah pada awal Mei 2020. Setiap giliran donor tiba sesuai kalender, petugas PMI akan berkunjung ke SKPA untuk memfasilitasi donor darah. Sejak program donor darah ini rutin berjalan, PMI sudah mampu memenuhi hingga 70% kebutuhan darah di Aceh. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Serambi Indonesia yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Suburdani. Ya, halo Dea. Selamat sore dari Aceh. Ya Dea, Tribuners, saya Suburdani saat ini melaporkan dari Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Di mana ada satu program pemerintah Aceh yang sudah digagas oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah sejak tahun 2020, di mana para ASN wajib dalam tanda kutip untuk melakukan donor darah yang kerjasamanya dilakukan bersama dengan Palang Merah Indonesia Kota Banda Aceh dan Palang Merah Indonesia Aceh. Sejak Mei tahun 2020 hingga kemarin tepatnya pemerintah Aceh sudah berhasil mengumpulkan darah sebanyak 3.500 kantong dan darah ini dengan secara kebersamaan diserahkan kepada PMI cabang Kota Banda Aceh dan PMI Aceh. Dea. Ya, Dani, lalu berdasarkan informasi yang Anda himpun, hingga kapan kegiatan donor darah ini akan dilakukan pemerintah Aceh? Iya, hingga saat ini Dea belum ada kejelasan dari pemerintah Aceh kapan akan dilaksanakan, hingga kapan akan dilaksanakan kegiatan ini. Yang pasti setiap bulan, seperti yang kita laporkan sebelumnya, bahwa pemerintah Aceh terus mendatangi setiap satuan kerja pemerintah Aceh ataupun SKPA ke dinas-dinas untuk melakukan kegiatan donor darah tersebut. Namun hingga saat ini kita belum mendapatkan konfirmasi kapan ini akan berhenti. Dan juga kami laporkan Dea, di tengah
kondisi yang seperti ini, kita lihat masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan ini ataupun ASN tersebut. Ya, lalu di tengah pandemi, terlebih masa PPKM yang sempat berlangsung, apakah program ini juga tetap dilakukan, Dani? Ya, Dea, bisa kita laporkan kegiatan ini terus berlanjut dan dalam waktu yang belum kita ketahui sampai kapan. Di tengah pandemi bisa kita laporkan kegiatan berjalan normal dengan seperti sebelumnya. Hanya saja karena ini kondisi pandemi, tentu kegiatan tersebut dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat. Begitu juga para pendonor yang ingin melakukan donor, kalau sebelumnya hanya diperiksa bisa donor atau tidak, namun karena kondisi pandemi mungkin prokesnya lebih ketat ya. Ya, baik, terima kasih Subur Dani melaporkan langsung dari Aceh. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya. Tribuners, Anda masih menyaksikan Live Update. Kabar selanjutnya datang dari Riau. Relawan peduli COVID-19 Riau meminjamkan tabung oksigen secara gratis untuk masyarakat yang terpapar virus corona. Tidak hanya tabung, tapi juga sekaligus dengan regulator, selang dan juga isinya yang diberikan secara gratis. Kegiatan ini dilakukan di Sekretariat Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis atau IKPTB. Peminjaman ini diperuntukkan bagi pasien COVID-19 yang betul-betul membutuhkan dengan kriteria saturasi oksigennya di bawah 95%. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, Alexander, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Alex. Halo rekan Dea. Ya Alex, bisa Anda informasikan berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, apa alasan dari relawan peduli COVID-19 Riau ini menjalankan program tabung oksigen gratis? Baik, terima kasih rekan Dea. Sebagaimana diketahui, angka penularan COVID-19 di Provinsi Riau itu cukup tinggi sampai hari ini, dan khususnya di Pekanbaru. Dan tabung oksigen sampai hari ini juga menjadi barang langka yang cukup sulit didapatkan. Oleh karena itu, pihak relawan COVID-19 Provinsi Riau berinisiatif untuk memberikan pinjaman
tabung oksigen kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian rekan Dea. Ya, lalu berapa total tabung oksigen yang disediakan oleh relawan peduli COVID-19 di Riau ini, Alex? Untuk jumlahnya ada 100 tabung oksigen. Nah, namun masyarakat yang meminjam tabung oksigen itu tidak terbatas hanya 100 itu saja, karena itu akan diberikan secara bergilir. Setelah satu masyarakat menggunakan, kemudian dikembalikan, namun bisa digunakan oleh masyarakat yang lainnya setelah itu. Demikian rekan Dea. Iya, Alex, berdasarkan informasi yang ada disebutkan bahwa untuk bisa mendapatkan oksigen gratis ini harus dengan kriteria saturasi oksigen pasien di bawah 95%. Lalu apakah ada persyaratan lainnya? Ya, betul sekali. Ada syarat lain yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang meminjam, yaitu melampirkan surat rekomendasi dokter, baik itu dari dokter dari puskesmas maupun dokter dari rumah sakit. Nah, bagi masyarakat yang sudah meminjam itu tidak terbatas bisa meminjam sekali itu saja, namun selanjutnya masih tetap bisa meminjam dengan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. Demikian rekan Dea. Ya, lalu bagaimana dengan tanggapan masyarakat dan juga harapan dari relawan peduli COVID-19 Riau ini atas berhasilnya dijalankan program oksigen gratis? Oke, masyarakat sangat berterima kasih sekali kepada relawan peduli COVID-19 Provinsi Riau, dan masyarakat yang datang ke sana tidak terbatas, tidak ditentukan masyarakat golongan mana saja, tapi bebas. Pokoknya masyarakat Provinsi Riau itu bebas bisa meminjam di sana. Dan sebagaimana diketahui, relawan COVID-19 ini pergerakannya tidak hanya pada saat ini saja, namun sejak awal COVID mulai masuk ke Provinsi Riau, mereka sudah mulai bergerak membagikan sembako, kemudian juga memberikan banyak bantuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memang sudah tidak asing lagi dengan relawan COVID-19. Demikian rekan Dea. Ya, baik, terima kasih rekan Alexander yang melaporkan langsung dari Riau. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Tribuners, kita beralih ke kabar berikutnya. Bali Medical Tourism Association atau BMTA Provinsi Bali bertekad membangun optimisme baru pariwisata di sana dengan mempromosikan daerah setempat, maksud saya, sebagai wisata medis. Untuk program wisata medis ini, pihak BTMA menggandeng 14 rumah sakit yang ada di Bali. Hingga saat ini beberapa rumah sakit yang sekiranya bisa melakukan program wisata medis ini masih dipilah. Dan nantinya juga akan ada sosialisasi ke seluruh rumah sakit di Bali terkait keikutsertaan wisata medis. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Bali, Niluh Putu Wahyunisari yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Sari. Ya, halo Dea. Ya, Sari, bisa Anda informasikan berdasarkan informasi yang sudah Anda dapat sejauh ini bagaimana perkembangan program wisata medis di Bali? Ya, baik. Menurut Kepala dari BMTA atau Bali Medical Tourism Association, Dr. Patra mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan pemilahan beberapa rumah sakit yang ada di Bali untuk keikutsertaannya dalam program wisata medis. Selain itu, nantinya pihaknya juga akan melakukan beberapa sosialisasi ke seluruh rumah sakit yang ada di Bali. Dan jika ada yang berminat, dapat melakukan pengembangan layanan sesuai dengan SDM yang ada. Sementara itu wisata medis ini juga akan menyasar lokal terlebih dahulu. Setelah itu nanti baru akan ada pasien-pasien yang diperiksa juga mungkin dari luar negeri yang akan juga nanti dicek kembali ke beberapa rumah sakit yang sudah pernah sebelumnya melakukan wisata medis, Dea. Ya, lalu berapa rumah sakit pemerintah dan ataupun swasta yang sejauh ini sudah terdaftar untuk mengikuti wisata medis ini, Sari? Iya, untuk rumah sakit pemerintah sendiri, Dr. Patra memberikan data berupa yang pertama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan layanan unggulannya yakni jantung. Yang kedua Rumah Sakit
Umum Daerah Bali Mandara dengan layanan unggulan kankernya, Rumah Sakit Umum Daerah Mangusade yang juga mengunggulkan layanan jantungnya, serta terakhir Rumah Sakit Bayangkara dengan layanan hiperbariknya. Sementara untuk rumah sakit swasta, yakni seperti Rumah Sakit Bros dengan layanan unggulan bayi tabungnya, Rumah Sakit Siloam dengan layanan bedah plastiknya, Rumah Sakit Prima Medica dengan layanan kankernya, Rumah Sakit Kasih Ibu dengan layanan kanker dan neurosainsnya. Selain rumah sakit, ternyata beberapa klinik di Bali juga mengikuti program wisata medis ini deh. Salah satunya yakni klinik seperti klinik Pentamedica dengan layanan evakuasi, juga klinik 9011 dengan layanan dentalnya. Ya, baik Sari. Lalu bagaimana rencana agar wisata medis ini bisa segera berlangsung di Bali? Ya, Dr. Patra sendiri mengatakan pihaknya tidak ingin menghilangkan pajak, namun lebih ingin pemerintah memperhatikan terhadap insentif pajak, khususnya untuk pengadaan obat-obatan serta alat medis untuk menunjang program wisata medis ini. Karena obat-obatan selama berada di luar Indonesia itu terkena pajak, ketika masuk ke Indonesia juga terkena pajak, beredar di masyarakat juga terkena pajak, sehingga rumah sakit pun ketika memberikan kepada pasien itu juga akan mengenakan pajak. Kendalanya di situ. Nah, ia juga berharap semoga nantinya di Indonesia ada pabrik farmasi seperti di India yang bisa membuat harga obat-obatan itu lebih kompetitif lagi deh. Ya. Kita mulai start dulu dengan PCR ini. Nah gitu, jadi PCR ini, alat ini sekarang ada di klinik Sadajiwa. Jadi besok kita akan opening untuk katakanlah uji coba mesin itu. Kemudian kami sudah mengajukan rekomendasi karena dia izin secara formal dari Kementerian Kesehatan sudah punya. Tinggal sekarang kalau dia ini adalah laboratorium PCR bergerak, itu harus ada rekomendasi dari Dinas Provinsi. Kemarin hari Kamis kami sudah menghadap ke Bapak Kepala Dinas Kesehatan dan beliau juga mendukung karena tadi sudah dikatakan oleh Dinas Pariwisata kalau itu 8.000 yang kecil kemarin sempat dibuka itu perlu pemeriksaan PCR, mungkin Bali memang harus kita tambahkan untuk hal itu. Jadi kami sekarang mendorong mudah-mudahan dengan adanya kesempatan ini di nasional kita kemarin itu hanya melihat keluar. Tapi ini memang momen yang kita harus melihat di sekitar kita. Beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Sejak penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, aktivitas masyarakat ramai di kawasan Piwang dibatasi oleh pemerintah. Pembatasan ini dilakukan dalam upaya menekan penyebaran virus corona yang masih mewabah. Pemerintah melalui Satgas COVID-19 di tingkat Kabupaten Natuna pun bahkan mendirikan tenda posko COVID-19 di kawasan Pantai Piwang. Bahkan kini pintu masuk keluar pantai telah dipasangi portal. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis dari Tribun Batam, Jalia, yang akan menyampaikan laporan. Halo Jalia. Ya, selamat sore Dea. Jalia, bisa Anda informasikan seperti apa mekanisme penertiban yang dilakukan terhadap pengunjung kawasan Pantai Piwang yang disebut masih ramai? Ya, Pantai Piwang ini sebelum saya jelaskan, Pantai Piwang adalah merupakan sebuah taman pantai yang berada di kawasan pantai, tetapi juga berada di pinggir jalan raya dan merupakan jantung dari ibu kota Kabupaten Natuna. Dan di sini memang penerapan PPKM diberlakukan mulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore, di mana pada saat ini maka petugas keamanan dari Satpol PP dan pemadam kebakaran akan menutup portal masuk dan keluar dari Pantai Piwang ini agar masyarakat tidak bisa masuk lagi ke dalam, akses ditutup. Dan memang pengamanan dilakukan sangat ketat dari ujung ke ujung di kawasan Pantai Piwang ini. Iya, lalu bagaimana dengan respon masyarakat atau pengunjung Pantai Piwang setelah Pantai Piwang ini di portal? Ya, masih ada dari pantauan kami bahwa masyarakat ini masih ada yang bisa kita katakan membangkang. Jadi mereka masih tetap mengabaikan petugas keamanan, bahkan dari pantauan kami, walaupun portal sudah ditutup, mereka masih bertahan berada di dalam pantai, sehingga membuat
petugas harus bekerja 2 kali meminta mereka untuk keluar dan membuka kembali portal yang sudah ditutup seperti itu. Iya, Celia, selain pengunjung yang ingin bersantai maupun berolahraga di Pantai Piwang ini, apakah ada aktivitas masyarakat lainnya di sana? Ya, di kawasan Pantai Piwang ini kalau pada sore hari itu ya banyak pedagang-pedagang kuliner dan juga pedagang mainan anak-anak serta pedagang buah musim buah ini karena musim buah dadakan saat ini. Dan memang di bagian pada para pedagang kuliner ini sendiri dibenarkan mereka untuk berjualan hingga pukul 22 atau pukul 10 malam. Dea. Iya. Lalu apa sanksi yang diberikan oleh petugas keamanan dengan pengunjung yang tetap berada di kawasan Pantai Piwang di atas pukul 5 sore waktu setempat, Celia? Ya, sejauh ini sanksi yang diberikan masih berupa teguran dan himbauan kepada mereka, terutama kepada mereka yang memang masih berada di kawasan tersebut dan juga yang tidak mengenakan masker diminta untuk mengenakan masker. Dan kemarin pantauan kami sendiri ada juga yang dipaksa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya karena sudah melanggar dari aturan yang sudah ditetapkan. Iya. Baik, Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami, Celia, sudah berhasil mendapatkan keterangan dari salah seorang anggota keamanan di Pantai Piwang. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Terbuka itu mulai dari jam 4.30 sampai jam 5 sore. Jadi 4.30 ya, pagi? Iya, sampai jam 5 sore sudah terbuka. Jadi kalau untuk itu kan ada yang berjualan. Untuk yang berjualan sendiri bagaimana? Yang berjualan itu kalau tidak salah sampai jam 10 malam. Jadi untuk di kawasan Pantai Piwang. Jadi masyarakat yang istilahnya melewati batas jam ini, lewati dari jam 5 sore ini ada sanksi kah? Untuk sementara waktu kita paling mengasih teguran lisan aja. Teguran lisan seperti apa? Menegur, memberitahu bahwa batas kunjung untuk di Pantai Piwang sampai jam 5 sore. Kita di sini 24 jam. 24 jam di sini. Kita pulusan 12 jam. Apakah hanya dari petugas Satpol PP dan Damkar saja atau ada dari petugas lainnya, Pak? Kalau untuk pos terpadu di Pantai Piwang cuma Satpol dan Damkar aja. Satpol dan Damkar saja ya. Baik deh kalau itu. Terima kasih. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini, Tribuners. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.